Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adati man salla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adati man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata baginda Rasul, tidaklah seseorang yang memberikan sholawat salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku. Baginda Rasul nyawanya dikembalikan kepadanya. Itu adalah satu mukjizat yang sangat besar. Hatta arudda alaihi salam, hingga aku bisa membalas salamnya. Subhanallah. Anak-anakku semua, salamnya kita, sholawatnya kita, itu anak-anakku semua dijamin oleh baginda Rasul akan dijawab tanpa terkecuali, anak-anakku semua, tanpa syarat. Setiap sholawat kita akan dibalas oleh baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah, yang Yai inginkan, kalau kalian nantinya sudah tahu ilmunya, kalian insyaallah tidak akan bisa lupa. Duduk bersolawat, berdiri bersolawat. Kenapa? Di dalam duduknya kalian diperbanyak solawat karena kalian menginginkan duduknya kalian itu bersama dengan doanya Rasulullah. Berdiri bersolawat, kalian menginginkan berdirinya kalian mendapatkan doa dari Rasulullah. Berjalan bersolawat karena kalian menginginkan jalannya kalian dapat doanya Rasulullah, dan seterusnya. Apalagi anak-anakku semua, pada waktu mulai menghafal Al-Quran bersolawat karena kalian menginginkan sebelum kalian menghafal kalian mendapatkan doa Rasulullah. Di tengah-tengah menghafal bersolawat karena kalian menginginkan di tengah-tengah menghafal itu kalian mendapatkan doa Rasulullah. Dan terus dan terus dan terus. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang itu memberikan salawat salamnya kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku bisa membalas salamnya. Subhanallah, anak-anakku semua, ini tidak atau belum pernah terjadi di zamannya para nabi sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan nabi sampai Nabi Isa, tidak ada hadiah yang terdahsyat seperti ini, anak-anakku semua. Mendapatkan hadiah terdahsyat. Jadi anak-anakku semua, umat zaman dulu bersolawat kepada nabinya kemudian sampai seperti ini, gak ada, anak-anakku semua. Satu-satunya ini hadiah kepada baginda Rasul dari Allah untuk umatnya baginda Rasul. Kenapa ini terjadi? Karena permintaan baginda Rasul yang diijabah oleh Allah. Maka anak-anakku semua, di surat Al-Ahzab ayat 56
Ini penegasan yang teramat dahsyat, yang teramat dahsyat anak-anakku semua. Ini anak-anakku semua di apa itu namanya, tibaan-tibaan di masjid-masjid, di surau-surau, banyak manusia suka melantunkan sholawat Nabi. Selepas sholawat Nabi sudah selesai, sudah lupa semuanya. Sholawat Nabi lagi, seminggu lagi, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali. Subhanallah. Kenapa seperti itu anak-anakku semua? Perintahnya Allah ini dibawa kemana? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya, sumpahnya Allah, sesungguhnya aku dan malaikatku bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, maka bersolawatlah kamu untuk kekasihku, karena aku sudah mencontohkan kepada kamu. Anak-anakku semua, begitu dahsyatnya Allah dan malaikatnya mencontohkan bersolawat. Anak-anakku semua, kalau kita bahas di dalam surat Al-Ahzab, ayat 56, anak-anakku semua, yusalluna innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sedang berlangsung terus menerus. Sedang berlangsung terus menerus. Yusalluna 'alan nabi. Cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, sholawatnya Allah itu berlangsung kepada baginda Rasul terus menerus sampai hanya Allah yang mengetahuinya. Ila yaumil qiyamah, tidak melebihi dari itu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya, kecintaan Allah kepada kekasihnya. Jadi Allah dan malaikatnya terus menerus yusalluna, sedang berlangsung terus bersolawat. Anak-anakku semua, Allah dan malaikatnya terus bersolawat kepada kekasihnya, sementara kita hanya seminggu 2 kali, seminggu sekali, seminggu 5 kali. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Ini Al-Ahzab ayat 56 ini dibawa kemana? Hadiah emas intan berlian yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasul di Al-Ahzab 56 tidak dipakai, gak diambil. Bahasanya anak-anakku semua, ini loh hadiah intan berlian, silakan diambil sebanyak-banyaknya, walaupun tidak diizini oleh setan. Setan gak boleh. Masa kamu bersolawat mengambil emas berlian? Gak boleh ya. Harus lupa bersolawat. Kamu ini banyak dosa, banyak istighfar loh, ngapain solawat? Seperti itu. Pikirkan dirimu, ngapain kamu solawat? Rasulullah mah sudah mulia di sisi Allah, gak perlu didoakan. Ada yang beralasan seperti itu, gak perlu didoakan, gak perlu disolawati. Yai, apakah ada orang seperti itu? Ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua, ia ingin mengupas ini, mengupas sedetil-detilnya untuk mengurai di hati anak-anakku semua dan para jamaah, sehingga menjadi satu ilmu yang dahsyat, yang tidak akan bisa lupa, yang tidak akan bisa diobrak-abrik oleh syaitan. Kalian akan bisa menghadirkan Rasulullah di dalam hidup kalian. Bukan hidup pagi saja, hidup pagi menghadirkan Rasulullah, hidup siang menghadirkan Rasulullah, hidup malam menghadirkan Rasulullah. Dan
terus berputar menghadirkan Rasulullah di dalam hidup kalian. Maka anak-anakku semua yang paling gamblang, kalau ditanya kira-kira anak-anakku semua cinta Rasulullah, oh cinta ya, oh cinta. Kira-kira sholawatnya sehari berapa? Ya 20 kali. 20 kali ngomong cinta. Padahal man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa yang mencintai Rasulullah maka harus dibuktikan dengan aksar min dzikrihi, memperbanyak sebanyak-banyaknya menyebutnya. Aksar itu akbar, besar, kabirun. Kalau akbar sangat besar, kasirun banyak, aksar sangat banyak. Lah kalau sehari 100 kali ngomong cinta Rasulullah, ini bagaimana? Wong 100 kali itu lepas sholat sekali duduk 100 kali saja sudah selesai. Maka anak-anakku semua, kalau sudah tahu ilmunya, jadikan sholawat itu kebutuhan hidup kita. Sholawat itu kebutuhan hidup kita, seperti halnya kita butuh minum. Oh kita butuh minum, kita haus butuh minum, seperti itulah kita butuh sholawat, butuh doa Rasulullah. Karena dari sholawat itulah kita bisa menggapai hadiah rahmat dari Allah. Kita bisa menggapai doa dari manusia terindah, kekasih Allah nomor 1, pemegang kunci surga. Kita bisa mendapatkan doa dari hamba Allah yang termulia ini. Dan dengan sholawat kita semua bisa mendapatkan doa dari para tentaranya Allah, yaitu para malaikatnya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Begitu anak-anakku semua, yusalluna, sholawatnya Allah dan malaikatnya sedang berlangsung kepada baginda Rasul. Semoga sholawatnya kita kepada baginda Rasul juga sedang berlangsung terus menerus. Amin. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Subhanallah. Kalau sudah tahu ilmunya, kebutuhan minum. Kenapa minum? Butuh banget. Karena ini adalah satu perantara untuk kehidupan kita. Kalau manusia nggak minum, mungkin lantaran nggak minum mati. Padahal ketahuilah anak-anakku semua, kalau manusia nggak minum, kira-kira mati atau enggak? Mas Lukman, mati atau enggak kira-kira? Enggak mati. Ashabul Kahfi 350 tahun enggak minum, enggak makan, Mas Lukman. Dan sehat wal afiyah, enggak makan, enggak minum. Ashabul Kahfi di surat Al-Kahfi. Mungkin kalian yai, kita enggak minum 3 hari mati, enggak. Kalau Allah mengizinkan seseorang enggak makan, enggak minum, enggak apa-apa. Itu Ashabul Kahfi 350 tahun enggak makan, enggak minum, sehat wal afiyah. Itu nenek moyang kalian itu, Kanjeng Sunan Kalijogo itu 8 tahun 8 bulan 20 hari tidak makan, tidak minum, enggak mati, sehat wal afiyah, tambah sakti malah. Tapi kalau manusia tidak bersolawat, tidak mendapatkan rahmat Allah, habis. Maka kebutuhan solawat melebihi makan dan minum. Manusia enggak makan, enggak minum kalau Allah memberikan sehat-sehat. Tapi kalau manusia tidak bersolawat, habis. Anak-anakku semua, sholat lupa solawat, sholatnya ditolak oleh Allah.
lupa bersolawat di tahiyat akhir, batal sholatnya. Maka manusia kalau tidak bersolawat habis, mati, hancur sehancur-hancurnya, karena dia akan dilemparkan ke nerakanya Allah. Maka anak-anakku semua, Yai ingin mengupas sedetil-detilnya. Kenapa? Karena Yai sering nyampaikan, tapi mungkin belum dikupas Yai sedetil-detilnya. Dan Yai melihat dari kejauhan, anak-anakku semua, sholawat itu semaunya dewe, sak geleme dewe. Maksudnya itu lek gelem ya sholawat, gak gelem ya wis. Mbak, sudah sholawat? Sudah Yai. Berapa kali? Sekali. Emang kamu sibuk apa? Sibuk istighfar. Oh, sibuk diri sendiri. Iya. Astaghfirullahaladzim. Dia tidak mau menghadirkan Rasulullah di dalam hidupnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi kalau sudah seperti itu, anak-anakku semua, bermakna orang yang tidak bersolawat itu dia tidak bertakwa. Kenapa? Karena dia melanggar atau tidak melaksanakan perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 56. Sallu, perintah Allah untuk bersolawat, ternyata enggak mau solawat. Pelanggar tuh. Padahal perintah Allah untuk bersolawat itu menguntungkan kita. Baginda Rasul mah kalau kita enggak bersolawat mah enggak berkurang cintanya Allah. Baginda Rasul itu sudah meluber cintanya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, banyak orang yang salah kaprah, dianggapnya sholawat itu untuk baginda Rasul. Tidak sama sekali. Sholawat kepada baginda Rasul untuk umat baginda Rasul, untuk umat baginda Rasul. Itu rahasianya anak-anak. Jadi sholawat itu untuk kita. Sholawat kita kepada baginda Rasul itu untuk kita, bukan untuk baginda Rasul. Ketahuilah anak-anak, perintah untuk bersolawat di surat Al-Ahzab ayat 56. Ketahuilah anak-anakku semua, itu tahun dia ini turunnya itu tahun berapa kenabian? Emang sebelum itu belum ada perintah untuk bersolawat. Jadi emang sebelum itu emang baginda Rasul belum dicintai oleh Allah. Sudah. Jadi anak-anakku semua, perintah Allah untuk kita bersolawat kepada baginda Rasul itu dikembalikan lagi kepada kita, untuk kita. Maka seperti orang bersolawat itu, anak-anakku semua, seperti mengambil emas berlian, intan berlian. Kira-kira yang lebih mahal dari intan berlian itu apa kira-kira anak-anakku semua? Apa Mas Lukman? Yang lebih mahal dari intan berlian itu apa? Tidak ada. Harganya yang paling mahal intan berlian. Di depan kita macam ada bergunung-gunung intan berlian, kita mau ngambil atau enggak? Mau ngambil silakan, enggak ngambil silakan. Disitulah orang yang bersolawat macam mengambil intan berlian, masukkan saku. Solawat lagi, ambil intan berlian lagi, masukkan lagi. Solawat lagi, ngambil intan berlian lagi, masukkan lagi. Yai, saku saya sudah banyak Yai, saya sudah enggak mau ngambil intan berlian. Apakah begitu anak-anakku semua? Apakah begitu? Yai, saya sudah banyak Yai, di saku saya sudah enggak muat Yai ngambil intan berlian, maka enggak ada tempat lagi Yai, maka saya berhenti Yai ngambil intan berlian. Apakah begitu anak-anakku semua? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ngambil intan berlian. Sholawat lagi, ngambil intan berlian lagi. Sholawat lagi, ngambil intan berlian lagi. Sholawat lagi, ngambil intan berlian lagi. Dan begitu anak-anakku semua. Begitu. Sedahsyat itu anak-anakku semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
bi'adadi man shalla alaihi. Yang nikmatnya anak-anakku semua di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Abu Hurairah ini, anak-anakku semua, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhiya hatta arud alaihi salam. Tidaklah seseorang memberikan salawat salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku bisa membalas salawat dan salamnya kepadaku. Ya Allah, anak-anakku semua, sedemikian cintanya Allah kepada kekasihnya. Bahasanya nyawanya dikembalikan itu loh, ada umatmu bersolawat, balesan. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kalau kita merenungkan hadis ini, anak-anak kita bisa berurai air mata. Ya Allah, terima kasih ya Allah, jadikan hamba-Mu ahli bersolawat ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yai kepingin anak-anakku semua dan para jamaah selepas ini kalian ketagihan bersolawat. Amin. Ketagihan rahmatnya Allah, ketagihan doanya Rasulullah, dan ketagihan doa malaikatnya Allah. Amin. Anak-anakku semua, raddallahu alayya ruhiya, nyawa baginda Rasul dikembalikan untuk apa? Membalas sholawat salam kita. Ya Allah, begitu nikmatnya anak-anakku semua gitu. Raddallahu alayya ruhiya, Allah mengembalikan nyawa baginda Rasul untuk membalas sholawat salam dari umatnya. Subhanallah. Dan bagaimana kalau umatnya, salah sebagiannya umatnya tidak bersolawat, ya rugi sendiri. Mau sudah dikasih kedahsyatan seperti itu, enggak mau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Inna awlan nasi, sesungguhnya besok yang paling dekat dengan aku di yaumil qiyamah. Kira-kira anak-anakku semua pengen dekat dengan baginda Rasul, pengen? Di yaumil qiyamah besok, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Aktsaruhum, yang paling banyak solawatnya kepadaku, itu besok yang paling dekat dengan aku. Kemudian anak-anakku semua, dahsyatnya kalau kalian anak-anakku semua sudah kecanduan, sudah ketagihan solawat, apa? Semuanya akan ditolong oleh Allah, dibereskan oleh Allah. Yang aslinya sulit menghafal Al-Quran diberikan mudah menghafal Al-Quran. Yang aslinya sholat malam angel atau sulit dimudahkan oleh Allah. Yang aslinya mungkin jadi calon penghuni neraka dijadikan calon penghuni surga. Oh, nikmatnya seperti itu. Yang aslinya tidak jadi ahlul Quran, tapi dengan ahli sholawat Allah jadikan jadi ahlul Quran. InsyaAllah. Untuk para jamaah, dengan ahli sholawat yang mestinya malas untuk thalabul ilmi, dijadikan oleh Allah semangat thalabul ilmi. Itu semua karunia dari Allah lantaran sholawat. Seperti di dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asurat alaihi hajatuhu falyuksir alayya minas salati fa innaha takshiful ghumuma wal ghumuma wa tukthirul arzaqa wa taqdil hawaij. Barang siapa yang keinginannya belum dikabulkan oleh Allah, cita-citanya belum dikabulkan oleh Allah,
man azrat alaihi hajatuhu, kebutuhan-kebutuhannya belum diijabah oleh Allah, fal yuksir alayya minas sholati, maka berbanyak sebanyak-banyaknya untuk bersolawat kepadaku. Fa innaha tashiful ghumuma wal ghumuma wa tuksirul arzaq wa taqdil hawaij, karena sesungguhnya lantaran solawatmu itu kepadaku, Allah akan memberikan segala-galanya. Tapi apa anak-anak semua? Yaitu fal yuksir, sebanyak-banyaknya. Nah kita gimana? Nah, mungkin solawatnya kurang. Solawatnya kita mah ala ladung, gelem solawat gak gelem ya wis. Sering lali, ya bukan sering lali ya lali terus. Subhanallah. Ya Allah, semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang ahlus sholawat. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan anak-anakku semua dan para jamaah, subhanallah, ini diingat-ingat lagi, ini adalah hadis yang begitu nikmat dan begitu dahsyatnya, begitu nikmat dan begitu dahsyatnya anak-anakku semua, yaitu pertanyaan para sahabat tentang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu maksudnya apa? Dari Abu Hurairah dan Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa malakan a'tahu sam'al khalaiqi kulliha wa huwa qa'imun 'ala qabri ila yaumil qiyamah. فما من أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه وقال يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. إن فلان ابن فلان صلى عليك. فقالوا يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. فقال عليه الصلاة والسلام هذا من العلم المكنون، هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني ما أخبرتكم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وكل بي ملكين فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ذاتك الملكان غفر الله لك غفر الله لك غفر الله لك غفر الله لك. وتقول الملائكة جوابا لهما آمين. ولا أذكر عند مسلم فلم يصلي علي إلا قال ذاتك الملكان لا يغفر الله لا يغفر الله لا يغفر الله لك. وتقول الملائكة جوابا لهما آمين. اللهم صل على سيدنا محمد bi'adadi man shalla alaih. Ini anak-anakku semua dan para jamaah diingat-ingat, dicamkan. Hadisnya begitu panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini dicamkan, semoga kita menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul. Amin, amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang diberinya, yang Allah beri dapat mendengar semua makhluk, sedang dia selalu berdiri di atas kuburku, kata baginda Rasul. Dan dia berdiri di atas kuburku sampai hari kiamat.
Lalu tidaklah seseorang dari umatku yang membacakan sholawat kepadaku, maka malaikat itu akan menyebutkan namanya dan nama bapaknya. Fulan ibn fulan, dengan abihi, nama bapaknya. Jadi Mas Lukman bin, bapaknya namanya siapa Mas? Dan namanya siapa? Oh bapak ya disiram banyu. Mas Lukman bin Siram, nama panjangnya Siram gitu ya. Mas Lukman bin Siram. Jadi kalau Mas Lukman bersolawat, malaikat di atas kuburnya baginda Rasul menyampaikan kepada Allah dan Rasulnya bahwasanya Luqman bin Siram telah bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Subhanallah. Jadi malaikatnya Allah menyampaikan kepada baginda Rasul sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Setiap solawat kita, malaikatnya Allah memegang solawat kita dan disampaikan kepada baginda Rasul, dan baginda Rasul langsung menyampaikan kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Lalu anak-anakku semua, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, dan juga terangkan kepada kami innallah. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima kami sudah tahu ya Rasul, tapi yang kami belum tahu terangkan innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terangkan kepada kami ya Rasul, apa maknanya, keterangannya, penjelasannya tentang firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini maksudnya apa ya Rasul? Terangkan kepada kami ya Rasul. Lalu baginda Rasul bersabda, itu adalah termasuk ilmu yang tersembunyi. Hada ilmul maknun. Itu adalah ilmu yang tersembunyi. Seandainya kalian tidak bertanya, tentu saya tidak akan menyampaikan kepada kalian. Tapi kalian bertanya, ya sudahlah, aku jawab. Ini maknanya hadis seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka baginda Rasul bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan kepadaku dua malaikat. Allah menyerahkan dua malaikat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Lalu tidaklah aku disebut-sebut di depan seorang muslim, lalu seorang muslim itu bersolawat kepadaku, kecuali kedua malaikat itu berkata, malaikat itu ngomong, malaikat itu berbicara, mudah-mudahan Allah mengampunimu, mudah-mudahan Allah mengampunimu, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Malaikat satunya ngomong, amin, kabulkan ya Allah doa teman saya ini ya Allah. Ini dua malaikat. Yang satu dia mendoakan, ya Allah semoga dia engkau ampuni ya Allah. Ampuni apa? Dosanya. Ya Allah, si fulan bin fulan yang telah bersolawat kepada kekasihmu, ampuni dia ya Allah. Malaikat satunya amin. Yang ngeri yang sebaliknya anak-anakku semua. Dan apabila namaku disebut di depan seorang muslim, lalu seorang muslim itu tidak bersolawat kepadaku, maka dua malaikat ini juga ngomongnya apa? Sebaliknya tadi. Subhanallah, ngomongnya adalah la yaghfirullah
la yaghfirullah. Jangan ampuni dia ya Allah, karena dia tidak mau bersolawat kepada kekasihmu. Jangan ampuni dia ya Allah. Malaikat satunya ngomong amin, kabulkan ya Allah doa teman saya. Subhanallah, ngeri. Kita didoakan malaikatnya Allah seperti itu, ngeri. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah, jauhkan dari hal itu dari kami ya Allah, amin. Jangan sampai kita tidak bersolawat, anak-anakku semua, karena kalau kita tidak bersolawat, kita mendapatkan doa dari malaikatnya Allah yang setelahnya, yaitu jangan ampuni. Na'udzubillah. Kita ingin doa yang pertama tadi, ampuni ya Allah. Nah, kita didoakan malaikatnya Allah untuk dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan doanya malaikat itu diijabah oleh Allah. Anak-anakku semua, kira-kira kepingin didoakan malaikatnya Allah? Pengen. Kalau malaikatnya Allah mendoakan, ya Allah, itu umatnya baginda Rasul yang bernama siapa ini, Mas Luqman bin Siram, ampuni dosanya ya Allah. Malaikat satunya ngomong amin. Kira-kira dosanya Mas Luqman diampuni oleh Allah enggak kira-kira? Oh, enggak ada yang jawab, kamu sendiri loh Mas. Yang lain diam saja, sentimen ya Mas. Masa dosanya Mas Luqman diampuni, cek enak ya teman. Omojone sholawat aras-arasen kok. Gitu? Lu wong kancamu semangat nggih ngono lho Mas. Masyaallah. Jujur ya, semoga Mas Luqman besok ahli sholawat, amin. Hari kok lali terus ngono sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Demikian anak-anakku semua, tentu masih banyak yang akan disampaikan ya. Insyaallah kita akan lanjut di lain waktu insyaallah. Demikian anak-anakku semua, kita berdoa diamini. Sebelum berdoa diterapiai dulu, semoga anak-anakku semua dan para jamaah dan juga seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia, semoga selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Andai sakit semoga disembuhkan oleh Allah, amin. Yang sehat semoga dijaga kesehatannya oleh Allah, amin. Mari dipejamkan mata sambil bersolawat sebanyak-banyaknya. Dipegang mana yang sakit, yang sehat dipegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah, amin, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, di dalam sholawat itu ada istighfarnya malaikat untuk kita. Kalau kita mau bersolawat, di dalam sholawat itu ada istighfar. Di dalam sholawat itu ada istighfar. Kalau di dalam iklan shampoo itu namanya 2 in 1. 2 in 1, 2 di dalam 1. Ada jadi sudah sholawat, di dalamnya ada istighfar. Dan istighfarnya bukan istighfar kamu, bukan istighfar kamu kepada Allah, bukan. Tapi yang dahsyat lagi, istighfarnya malaikatnya Allah kepada antum semua yang mau bersolawat. Luar biasa. Kalau istighfarnya kita kepada Allah mah belum tentu diterima oleh Allah. Bisa saja diterima, bisa tidak. Tapi kalau istighfarnya malaikatnya Allah, ya pasti diterima oleh Allah. Paham anak-anakku semua? Paham? Paham ya, lebih malas sholawat ya kan? Ini masa timlek paham tapi malas sholawat. Semoga selepas ini tidak malas sholawat, amin, amin.
Ya saya sudah banyak sholawatnya, alhamdulillah. Sudah banyak ya biar tambah banyak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Jadi anak-anakku semua dicoblek yai untuk pengajian berikutnya, yaitu kita akan mengupas apa itu namanya, strategi untuk bisa menggapai cintanya Allah, strategi untuk bisa hidup bahagia menurut Al-Quran hadis. Jadi anak-anakku semua, kita semua butuh pertolongan dari Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak sholawat. Nomor satu. Yang nomor dua, kita harus masuk kepada surah Muhammad ayat berapa? Surah Muhammad ayat berapa? Ayat 14 bagi 2 berapa? 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mau menolong agamaku, kata Allah, niscaya aku akan menolongmu. Dan siapapun yang tidak mau menolong agamanya Allah, pasti tidak akan ditolong oleh Allah. Maka anak-anakku semua, kita harus menolong agamanya Allah supaya kita ditolong oleh Allah. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah dijadikan hamba-hamba Allah yang mau menolong agamanya Allah. Amin. Sehingga mendapatkan jaminan ditolong oleh Allah. Maka anak-anakku semua, orang yang mengurusi masjid lillahi ta'ala, bukan karena gaji, itu dia menolong agamanya Allah. Ngurusi pesantren, ngurusi majelis ilmunya Allah tanpa mau digaji, hanya karena Allah, itulah menolong agamanya Allah. Maka anak-anakku semua, kita juga kasihan kepada saudara kita. Ya Allah, semoga mereka semua diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Yang namanya Pak Marbot itu tukang ngurusi masjid, bener ya? Ini mestinya dahsyat, ini mestinya mulia, tapi kemuliaan itu gak didapat gara-gara ngurusi masjid bukan karena Allah, tapi karena bayaran, karena digaji. Ya saya tanya, karena Allah kok ya? Oh oke. Itu bilang saja takmirnya, gajinya di stop saja. Gajinya di stop. Apa yang terjadi? Pulang. Lu ini yang ngurusin masjid di mana? Pulang ya. Kenapa? Enggak digaji. Astagfirullahaladzim. Katanya karena Allah. Bukan bukan karena Allah, karena gaji. Kan benar ya? Astagfirullahaladzim. Berarti dia tidak mau menolong agamanya Allah. Maka ini anak-anak Sidoarjo ikut bangun pesantren. Bangun pesantren karena apa? Karena Allah. Sampai wis merenges ya muga-muga karena Allah, kan gitu ya. Insyaallah karena Allah, karena ya enggak gaji kalian, bener ya. Walaupun tekon mana jaminane di katikai jaminane gak gelem. Yang menemane iku ya gak ada nyeluk jaminan, kan ngoten nggih. Nggawa jaminan dhewe, ngoten lho. Niku karena Allah. Lampung Mas Ate anak buahe gak gelem bangun pesantren ya kok ono jaminane. Duh. Jadi nulung agamine Allah karena jaminan, bukan karena Allah. Tapi lumayan daripada ngono gak digaji gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Ya ini diri kok nyelkiti, gak nyelkiti, memang etrek-etrek kok gitu. Nggih. Jadi menemane semuanya karena Allah, agar dahsyat, agar ditolong oleh Allah. Nggih. Jangan pertolongan oleh Allah itu dihilangkan hanya karena sebuah kepingan dunia atau hanya sebuah jaminan. Yang kodo ya kodo mampu bisa ya toh. Kalau iso ya dikai
jaminan nggak mau gue jaminan dewi gitu. Ini guyon Mas Hatim ya, insyaallah kalian sudah bagus semua, amin. Demikian anak-anakku semua dan para jamaah, Yai mohon maaf atas banyaknya kesalahan dari Yai. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد عدد